Bismillahirrahmanirrahim. Babul bauli inda subatoti kaumin. Dados jenengan sedanten kan wis biasa kadung uyah ngadeg. Ya salah tapi wis kadung. Lagi tak golek-golekno dalil. Aku kiai apian dadi tak golek-golekno dalil. Ya sing ana tok kepentingan kula niku piye perilaku sing rapati bener iku ya duwe dalil. Mergo ya kiai apian wae dadi pun. Terus ngombe ngadeg terus ya bulu kok iman iku pernah itu penting dalam ilmu fikih supaya enggak menjadi haram, apa? Jadi di antara tugasnya Nabi itu memilih yang enggak afdol demi afdolnya taklim. Misalnya ngeten ya. Al ajru bi qadri ta'ab. Mestine tawaf mlaku itu luwih top timbang tawaf berken. Tapi andekan saat itu semuanya itu jalan kaki, kok Nabi ikut jalan kaki. Pasti dikira syarat sahnya tawaf itu jalan. Makanya Nabi semuanya jalan tapi Nabi tofa rokiban, apa tofa rokiban. Sehingga terjadi hukum tidak termasuk syarat sahnya tawaf itu jalan. Nah tentu kencing paling apik nggih lungguh. Tapi masalahnya beberapa toilet wis didesain. Kena lungguh terus najis kabeh ngentekno banyu, gak urun. Itu masalah kanggo pengurus takmir itu. Gak urun niku. Ternyata Nabi pernah dalan apa? Qaiman. Nate kencing secara berdiri. Tapi saya ulang lagi, itu tidak bagian syariat tapi bagian bukti boleh. Paham ya? Secara syariat tetap bagus napa? Duduk, tapi tetap berstatus napa? Boleh. Terus secara syariat tawaf tiang-tiang saya ini nggih mlaku napa? Mlaku tapi tetap boleh berkendara. Karena Nabi itu tofa rokiban. Clear gitu. Terus niku pentingnya ngaji usul fikih. Jadi karena pentingnya usul fikih niku pengganti hukum sebenarnya. Pengganti hukum misalnya ngeten contoh paling gampang. Buat ini kalau sekali mukadimah karena ini jelimet nih. Nabi itu tasoddaqo ditamri misalnya. Nabi misalnya mengeluarkan sodaqo atau zakat dengan tamar. Itu sama Imam Syafi'i dihitung kutil balat, no? Andai kan Imam Syafi'i gak ngitung kutil balat, itu akan melarat Indonesia loro untung. Kalau kabeh sodaqo nganggo napa? Kurma. Dong ya. Jadi tamar itu dihitung kutil balat atau ghalibi kutil balat. Andai kan tidak ada ilmu itu ya terus memaksakan tamar. Terus tang saat ini nak buka kan memaksakan tamar. Bukan Nabi buka tamar. Ambek fikih dileh semuanya halawiyat itu sunnah. Cara Jawa sudah didegan jadi macam-macam. Ya karena itu satu-satunya cara analisis dawuh Kanjeng. Makanya Said Muhammad ngendikan dalam kitab Manhajus Salaf. Niki kalau bikin konstruksi hukum. Wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu. Satruse mimma abahu. Maka siapapun yang pakai baju daerahnya, maka itu juga mengikuti sunnah Rasul. Terus beliau menyontohkan kama annahu hajja min madinati nafsi. Faman hajjal min madinati nafsi faqad taba'as sunnah. Contoh paling gampang tentang mikot. Rasulullah itu posisinya zaman haji di Medina atau umroh di Medina. Itu kan mikotnya Bir Ali. Kalau dulu namanya Dzul Hulaifah. Nah, orang yang di daerah tertentu, mikotnya bisa Qornul Manazil, bisa Dzatu Irkin, bisa Yalamlam. Jangan karena ngikuti persis Nabi, terus orang Yaman mikotnya dari Bir Ali. Itu tidak seperti itu. Jadi ngitungnya, Nabi ngambil mikot dari daerahnya Nabi. Maka siapapun yang di daerah mikot itu, yang ngambil di mikotnya masing-masing. Orang memaksakan mikot. Malah lucu misalnya tiang Yaman kok, ya, putih Yaman kok ngambil apa? Yalamlam, tapi Yalamlam. Dong ya. Jadi ini terus jadi disiplin ilmu apa? Usul fikih. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu, niku diambil. Natijahnya diambil. Rasuk Nabi balan apa? Qaiman. Kalau wasya. Babul bauli qaiman wa qaidan. Makanya Imam Bukhari tetap nambahi wa qaidan. Mergo dene perso lebih sering napa? Qaidan. Tapi sebut dalil sing qaiman. Tapi sampean alhamdulillah ora dalile sing nglakoni. Dadi pinter sampean timbang aku. Aku iku nek pengen nglakoni golek-golek Bukhari. Sampean ra usah golek wis pinter. Pinter nglakoni maksudnya. Dengan kadang-kadang wong awam ku kepenak iso. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah anil Amas an Abi Wa'il an Hudzaifah qala atang rawi utawa rawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suba tota kaumin ing daerah cara pekarangane kaum. Ya pekarangan to daerah tertentu sing didamel pekarangan nggih sampah nggih napa subato. Fabala mongko napa seni. Apa mongko kencing sapa Nabi mongko napa. Sejawane ku seni kudu terangno. Kok iman kale ngadeg. Sumada'a mongko nimbali sapa Nabi to jaluk Nabi bima ing lan banyu fajik tu mongko nakane ingsun hu ing mak. Fajik itu mengkono kan ingsun ing Nabi dimain kelan banyu fatawadhu mongko wudu sapa Nabi. Terus wis adate Nabi cek badhe salat napa mboten itu memang wudu. Makanya ada istilah tajdidul wudu.
Tapi yang perlu dibedakan saya baca banyak di hadis itu kalau tidak wudu untuk sholat itu wudu'an khafifan, apa wudu'an asal wudu. Tapi kalau untuk maktubah itu Nabi baru tawaddu'a wudu'an kamilan, baru wudu secara sempurna. Kata sadate wong Jawa, nak bar lunga niku najib kan pokoke kaya raup macam. Tapi nak sholat itu tenanan. Kalau piyambak ingin lampahi ngoten ape lunga badhe lunga niku mlebu omah nggih wudu tapi wudu'an khafifan. Lah mungkin nak badhe sholat maktubah nembe wudu'an apa? Kamilan. Makanya ketika Nabi wudu'an khafifan sahabat janggal. Ini tidak wudu engkau biasanya. Apa engkau mau sholat? Tidak. Makanya ada wudu'an khafifan, ada wudu'an apa? Kamilan. Yang kamilan itu yang untuk apa? Sholat, untuk baca Quran. Ini penting kalau terangkan karena supaya clear. Wudu itu untuk apa saja? Babul bauli inda sohibi wa tasattur fil haid. Nah ini termasuk kelebihan tarjamatul Bukhari. Bukhari setiap bikin judul itu ngambil natijah fikihnya. Tadi kan natijahnya Nabi itu pernah bala kok iman. Tapi lalu menyisakan pertanyaan, bagaimana mungkin tahu-tahu nyuwun sewu kok sampean ujug-ujug nguyah ning pagri tangga. Ning gone pekarane tangga itu kan masalah memakai milik orang lain. Jadi fikih ini menjadi fikih satu fikih bala kok iman dan menjadi fikih menggunakan milik orang lain sing ulima ridho. Makanya terus diulang lagi. Lah wong sing ngerti hadis Bukhari, piye hadis di bulan baleni? Sing goblok kowe nyala-nyala nopo. Itu masalah. Jadi memang sering diulang-ulang karena nanti itu kata saya beri contoh. Kulo kan sinau tenanan dadi ron, mboten niat sombong, kulo nak penyanyi kudu sinau tenanan. Hajjul ma'dub. Ya hajjul napa? Ma'dub. Orang yang sudah stroke, sudah lemah, itu kan ndak usah nunggu mati, dihajikan yang hidup. Itu Imam Bukhari cerita. Ja'at imro'atun bin Khos'am saat terus takok Nabi ya Rasulullah inna faridatawa ala ibadi adrakat abi syekhon gabiron layastati wa ayasjuda ala rafilah wa firwatin ayastamsiha ala rafilah apa akhudju anhu. Wah Nabi jenengan haji dengan khalayak rame tapi sayang bapak kula pun gerah pun stroke boten saged haji niki sepundi napa bisa saya hajikan. Yang tanya ini perempuan imro'atun bin Khos'am. Terus Nabi ngendikan ara'aiti law kana ala abiki dainun faqadaitihi ana fa'ahu dzalik. Nabi jawab na'am. Cawe itu dia jawab na'am. Oke kalau gitu huji anhu pakai kitab perempuan huji anhu. Satu terus menjadi fikih haji makdub bahwa orang yang masih hidup yang lemah boleh dihajikan yang hidup. Paham ya? Terus kedua niku fikih yang terima najib babu hajil mar'ati anir rajul. Karena itu tidak lazim. Biasanya ibadah lelaki itu nggak bisa diganti perempuan. Tapi di hadis ini al mahjud anhu yang dihajikan ini lelaki yaitu bapaknya, penggantinya itu perempuan. Nah, makanya terus diulang lagi Imam Bukhari babu hajil mar'ati anir rajul. Sehingga terus menjadi fikih bahwa masalah niyabah itu tidak harus lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Padahal kita tahu kefiahnya nanti beda. Misalnya lelaki nggak boleh satrul roksi, yang perempuan nggak boleh satrul wajhi misalnya. Nanti aturannya kan beda. Tapi makanya Imam Bukhari ngulang lagi. Dengan hadis yang persis diulang lagi babu hajil mar'ati anir rajul. Terus diulang lagi di bab ilmu. Babul futya fitorik. Jadi ceritanya Nabi dengan khalayak ramai, Nabi berkendara, dicegat kalian Imro'atun bin Khos'am. Dia dicegat tangkat niku. Ya Rasulullah nyata-nyata, Nabi dijawab. Buatan sesuatu rasupan takut ngomahan. Dijawab saat itu juga. Nah, akhirnya di bab ilmu ya dibahas, di bab hajil ma'dub ya dibahas, dengan hadis yang sama persis. Di bab hajil mar'ah anir rajul juga dibahas. Nah itu jenis fiqhul Bukhari, apa? Fiqhul Bukhari. Jadi fiqhul Bukhari fi tarojimih. Jadi fikihnya Imam Bukhari itu dibentuk judulnya, apa? Dibentuk judulnya. Dong ya. Jadi ini satu masalah al-baulu qaiman pernah. Terus di sini dibabkan lagi babul bauli inda sohibi. Terus dibabkan lagi wat tasattur bil haid. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qol hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah qol ra'aituni ana. Ra'aituni ngali ingsun ana ingsun. Ora sambok bantah. Wong dadi wong Arab itu. Aku ndelok awakku dhewe. Maksudnya piye? Cerita wong Jawa ribet apa? Roh itu ningali ingsun ana ingsun Nabi lan kanjeng Nabi kita ningali natamasa halim laku sapa kita. Fa ta mung ngrawuhi Nabi subhanahu ta komen ing perkarane kaum khalfa haiten ana ing gurine tembok. Lah ini yang jadi judul tasattur. Jadi nak nguyoh, nak ning tempat terbuka yang golek napa? Pelindung atau mencari napa? Satir. Terus faqoma kama yaqumu ahadukum. Jadi Nabi ku nak nyun sewu nak seni nak kencing ya ora terus aku Nabi ya carane ngadeg kudu beda nggih bos. Ning sesuai umume wong akeh. Jadi mulane faqoma kama yaqumu ahadukum. Jadi judulnya itu banyak kan? Tasatur, bala ko iman, terus gaya berdirinya faqoma kama